Sebenarnya malas membahas soal DKI Jakarta yang gubernurnya Anies Baswedan. Tak ada prestasi yang bisa dijual untuk Anies menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Paling yang pantas dijual adalah untayan kata-kata manisnya dan senyumnya nan menawan yang tak lain hanya bisa menutupi bangkai kerusakan di DKI Jakarta. Mari kita lihat apa yang dikerjakan Anies selama memimpin Jakarta. Hampir tak ada program kerjanya yang memenuhi target yang dijanjikan. Misalnya rumah DP 0 rupiah. Dari target yang dijanjikan saat dilantik jadi gubernur, Anies akan membangun 250.000 unit rumah. Tapi kenyataannya baru 942 unit yang dibangun. Belum lagi bla 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 yang syaratnya ribet banget. Lebih baik gak usah dibahas deh, capek. Selain itu soal kasus korupsi pengadaan tanah untuk rumah DP 0 rupiah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur yang disebut KPK telah merugikan uang negara sebesar 152,5 miliar rupiah. Beberapa tersangka pun telah ditetapkan oleh KPK, sedangkan Anies baru dipanggil sebatas saksi. Kalau mau dirunut satu persatu kasus yang melilit pemerintahan Anies, mungkin 7 hari 7 malam tak akan selesai. Karena saking banyaknya loh. Tapi begini, sekedar merefresh ingatan kita, penting untuk diungkap garis besarnya saja ya. Misalnya kelebihan bayar dan kasus Formula E. Sedemikian banyaknya kasus yang melilit Anies, hampir tak terdengar para LSM bersuara tentang kasus tersebut. Indonesia Corruption Watch atau ICW yang diharapkan menjadi corong masyarakat justru diam 1000 bahasa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Lah, kalau soal Jokowi, suaranya keras banget. Ada apa? Bayangkan, pada APBD tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar 2,84 triliun rupiah untuk lembaga, yayasan, dan organisasi masyarakat atau ormas. Itu baru tahun 2020. Ya Allah, besar banget anggarannya. Dana hibah ini digelontorkan sejak tahun 2017 dan setiap tahun anggarannya terus meningkat. Ya, mau apa lagi? Harapan kita hanya berada di KPK. Kini Novel Baswedan, sepupunya Anies Baswedan, tidak ada lagi sebagai penyidik di KPK. Dengan tidak adanya Novel Baswedan di lembaga anti rasuah tersebut, mudah-mudahan KPK akan segera memproses kasus yang melibatkan Anies Baswedan. Yang paling penting adalah dugaan korupsi Formula E. Berikut deretan fakta yang dirangkum Tempo. 1. KPK periksa sejumlah orang soal Formula E. Tim penyidik KPK memeriksa beberapa orang untuk dimintai keterangan soal dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik Formula E. Pemeriksaan itu untuk mengumpulkan bahan data dan keterangan informasi yang diperlukan penyidik. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, pihaknya belum dapat menyampaikan materi penyelidikan ke publik saat ini. Sebab sampai saat ini tim penyidik masih melakukan pengumpulan data. Kami meminta publik terus mengawal kerja-kerja KPK sebagai unsur pengawasan sekaligus pendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, ujar Ali. 2. Anies Baswedan bungkam soal penelusuran KPK. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bungkam soal pemeriksaan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus
oleh KPK soal perhelatan balapan mobil listrik Formula E. Anies yang baru saja menghadiri pelantikan pengurus Pordasi DKI Jakarta 2021 di Balai Agung Balai Kota Jakarta Pusat, langsung melenggang pergi setelah melakukan wawancara singkat mengenai mata acara tersebut. Sudah cukup, tidak ada isu lain ya, ujar Anies sambil memberi isyarat kepada wartawan untuk memberinya jalan. Anies tidak menggubris pertanyaan media seputar pemeriksaan KPK atas program Formula E atau isu di luar mata acara. Ia segera pergi menuju ruangannya yang tidak bisa dimasuki awak media. Ketiga, Ketua DPRD DKI sebut ada bukti permulaan kuat. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi mendukung langkah KPK yang memulai penyelidikan dugaan korupsi pada rencana perhelatan Formula E. Ia mengklaim langkah KPK sejalan dengan kepentingan 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI dan PDI Perjuangan yang mengajukan hak interpelasi terhadap Pemprov DKI. KPK sebagai lembaga anti rasuah pasti memiliki bukti-bukti permulaan yang kuat, sehingga laporan dari warga itu naik ke proses penyelidikan. Cuit Prasetyo dalam akun Twitter resminya @prasetyoedy pada Sabtu 6 November 2021. Prasetyo mengklaim penyelidikan yang dilakukan KPK menjadi bukti hak interpelasi yang diajukan partainya atas dasar kepentingan publik, bukan politik. Ia mengajak masyarakat untuk mengawal proses penyelidikan tersebut. 4. Wagub DKI sebut akan patuhi proses hukum. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi langkah KPK yang mulai menelisik rencana balapan Formula E. Sejumlah anak buahnya termasuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus telah diperiksa KPK. Selanjutnya Wagub DKI berharap persiapan Formula E tidak terganggu. Riza mengklaim proses pengadaan anggaran program Formula E sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ia mengatakan Pemprov DKI merupakan pihak yang mengusulkan anggaran. Namun anggota DPRD DKI Jakarta lah yang menentukan dan menyetujui besaran anggaran. 5. PSI minta perkara Formula E dibuka seterang-terangnya. PSI menyatakan dukungannya kepada KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pada program Formula E di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Buka semuanya secara terang benderang dan tangkap tuyul-tuyul yang menghabiskan uang rakyat Jakarta, kata juru bicara DPP PSI Sigit Widodo dalam keterangan tertulisnya. Sigit mengatakan sejak awal PSI sudah menolak penyelenggaraan Formula E itu. Menurutnya banyak hal janggal di dalamnya, seperti tidak pernah ada rencana di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, dan lokasi ajang balapan mobil listrik itu juga tidak jelas. PSI juga menemukan kejanggalan terhadap komitmen biaya yang berubah-ubah dan tanda bukti pembayaran biaya Formula E yang tidak disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta. Awalnya dibilang perlu 400 hingga 500 miliar rupiah per tahun, lalu berubah jadi 560 miliar rupiah untuk 3 tahun, ujar Sigit. PSI berharap penyelidikan KPK bisa membuka semua hal yang menjadi tanda tanya pada rencana Formula E, sehingga bisa mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita juga berharap jika ada indikasi korupsi dalam kasus ini, KPK harus membukanya secara terang benderang.
Sudah cukup harapan masyarakat menunggu penegakan hukum terhadap sejumlah dugaan korupsi yang melilit Anies Baswedan yang tak kunjung dijadikan tersangka. KPK, harapan terakhir masyarakat. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.